Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Indrawati, jabatan sebagai analis kebijakan ahli muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tugas individu. Keterkaitan indikator dokumen RPJMD dengan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat itu terpaut pada misi yang pertama, yaitu membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. Kemudian pada misi kelima, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian alur penyusunan APBD murni, yaitu diawali dengan dokumen RPJMD, kemudian dokumen RKPD, kemudian dilakukan penyusunan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh TAPD, yaitu diketuai oleh Pasekda, kemudian penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh TAPD kepada Pak Gubernur, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Gubernur kepada DPRD, kemudian selanjutnya penyusunan pembahasan kesepakatan antara Gubernur dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS, kemudian penyusunan RKA SKPD oleh perangkat daerah masing-masing, kemudian penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRD, dan batas akhir dari pembahasan serta persetujuannya itu adalah tanggal 30 November. Ini adalah batas akhir dari persetujuan APBD, kemudian dan ditetapkan maksimal pada tanggal 31 Desember APBD murni. Kemudian untuk alur penyusunan APBD perubahan, bahwa APBD perubahan dilakukan setelah dilaksanakannya APBD murni semester pertama, kemudian dilakukan penyusunan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh TAPD, kemudian juga penyampaian rancangan perubahan KUA PPAS oleh TAPD kepada Pak Gubernur, kemudian dari Pak Gubernur kepada DPRD, kemudian dilakukan kesepakatan pembahasan bersama, kemudian sedangkan batas akhir dari pembahasan dan persetujuan APBD perubahan yaitu pada tanggal 30 September dan ditetapkan dan kemudian dilakukan evaluasi ke Kemendagri, kemudian ada penyempurnaan dan persetujuan APBD perubahan. Adapun tugas pokok dan wewenang PPTK dalam membantu PA dan KPA adalah yang pertama mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan dan subkegiatan, meliputi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran kas, terdiri dari penyiapan laporan, kemudian menyiapkan dokumen administrasi pembayaran dengan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen. Yang ketiganya adalah menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas PPK yaitu menyusun perencanaan pengadaan, penetapan jenis barang dan jasa, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan besaran uang muka, dan mengendalikan kontrak. Adapun peran PPTK
pada saat ini khususnya di, keorganisasian Setda bahwa, PA dipegang oleh, Bapak Sekda, kemudian kepala biro adalah sebagai KPA, dan berdasarkan Permendagri 77 tahun 2021 bahwa PPTK untuk khusus untuk di Setda dilaksanakan oleh, eselon 3 yaitu oleh kepala bagian, sehingga para kasubag atau yang sekarang berdasarkan reformasi birokrasi menjabat sebagai jabatan fungsional, tidak memiliki dan tidak, diberikan kewenangan dalam pengelolaan, DPA. Sehingga, kami menyampaikan bahwa di DPA, khususnya bagian pelayanan dasar, terdiri dari anggarannya sekitar 87 miliar sekian, terdiri dari kegiatan ada hibah bidang pendidikan sekitar 86 miliar dan kegiatan lainnya terdiri dari, belanja barang dan jasa, belanja, barang habis pakai. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.